Halo Sobat FCC, hari ini kita akan bincang-bincang dengan dokter spesialis anak favorit Papa Mama, Dr. Widya Gilang spesialis anak. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Dok, kita mau ngomongin tentang campak yang sekarang endemis di Indonesia. Terus pasti mama khawatir nih karena bentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Gimana nih dok cara mencegah penularan campak supaya tidak semakin banyak dan tidak menularkan? Ya. Jadi memang saat ini kita sedang dihadapkan dengan KLB campak ya. Banyak kasus campak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hampir seragam tuh peningkatan kasus campaknya ya. Apalagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang kemungkinan banyak orang yang berkumpul beramai-ramai ya, dan anak-anak kita mungkin akan lebih beresiko untuk terpapar dengan virus campak. Nah, bagaimana cara kita mencegah agar anak kita tidak tertular dengan virus campak? Yang pertama tentu saja tapi vaksin anak-anak kita. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah memiliki anak yang sudah masuk usianya untuk divaksin campak atau belum divaksin campak sama sekali padahal sudah masuk usianya, maka segeralah kejar vaksin campaknya. Vaksin campak dapat diberikan dengan vaksin MR mulai usia 9 bulan atau vaksin MMR apabila usia anak sudah di atas 1 tahun. Kemudian yang kedua, hindari kontak dengan anak-anak yang sedang sakit. Jadi kalau ibu-ibu lihat misalnya saudaranya sedang batuk, sedang batuk pilek, demam, bahkan tampak ada ruam, sebaiknya tidak ada kontak dengan anak-anak tersebut. Dan ibu-ibu yang memiliki anak-anak yang sedang sakit, sebaiknya tidak dibawa untuk berkumpul di Hari Raya Idul Fitri agar tidak menularkan kepada anak-anak yang sehat. Kemudian yang berikutnya, bayi juga jangan digendong dengan banyak orang, gitu ya. Dan sebelum gendong, kita pun sebagai orang tuanya pastikan jaga kebersihan tangan dan segera periksakan ke dokter apabila muncul tanda-tanda campak, yaitu ada batuk, pilek, matanya berair, sariawan, yang disertai dengan ruam di seluruh badan yang muncul ketika anak sedang demam tinggi. Oke, baik dok. Jadi kan kata dokter vaksin campak tuh dimulai dari usia 9 bulan. Terus bagaimana dong untuk anak-anak yang di bawah usia 9 bulan tersebut? Karena ternyata kan banyak juga ya dok kasus campak yang mengenai ke bayi-bayi kecil gitu dok. Baik, memang kenapa vaksin campak itu diberikan di usia 9 bulan? Karena anggapannya bayi-bayi yang lahir itu sudah mendapatkan antibodi campak yang didapatkan dari ibunya, dan antibodi itu tetap tinggi sampai bayi usia 9 bulan. Jadi harapannya apabila bayi terpapar oleh virus campak, maka dapat dinetralisir atau dilawan oleh antibodi yang didapatkan bayi dari ibunya. Nah, biasanya antibodi itu sudah mulai turun tuh ketika anak mendekati usia 9 bulan, sehingga menurut jadwal IDAI, vaksin campak mulai diberikan di usia 9 bulan. Nah, namun ada beberapa pendapat seperti yang saya baca di menurut CDC itu adalah Central of Disease of Control and Prevention di Amerika Serikat. Bagi bayi-bayi yang akan melakukan traveling ke daerah endemis campak, dapat diberikan vaksin campak untuk pencegahan mulai usia 6 bulan. Tapi sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter anak-anak ibu sekalian untuk rencana pemberian vaksin campak sebelum usia 9 bulan. Oke, baik dok. Oh, ternyata itu ya bagaimana pencegahannya, dan ternyata penting banget bagi orang tua juga melengkapi vaksin campaknya, apalagi tadi kan dibilang antibodi anak tuh sebenarnya bisa didapat dari ibu gitu ya. Jadi mulai ibunya hamil, terus habis itu pada saat melahirkan antibodinya sudah terbentuk. Nah, ternyata itu juga penting. Jadi selain melengkapi vaksin campak di anak-anak, bagi para wanita dan orang-orang dewasa yang belum vaksin nih, terutama yang ingin menikah, ingin punya anak, lengkapi dulu vaksin campaknya. Karena vaksin campak itu hanya bisa diberikan bagi yang sebelum
hamil gitu ya, karena kalau pada saat hamil itu masih kontraindikasi. Oke, baik, terima kasih Dokter Gilang. Yuk lengkapi vaksinnya di fasilitas kesehatan terdekat. Bye-bye. Bye.